Puji Tuhan. Shalom. Halo. Haleluya. Puji Tuhan, setiap kita sudah menikmati kebaikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dan saya percaya kita akan dibuat semakin cinta akan Dia. Haleluya. Judul firman Tuhan sore ini adalah hidup dalam agendanya Tuhan. Katakan sama-sama. Hidup dalam agendanya Tuhan. Saudara, hidup kita di dunia ini tentu hanya sementara. Amin. Orang Jawa bilang hanya mampir ngombe. Saudara, biarlah hidup yang sementara ini, saudara-saudara, kita berjalan di dalam agendanya Tuhan. Setiap generasi itu akan berlalu. Generasi kita akan berlalu, kemudian generasi anak kita melanjutkan kita. Generasi anak kita akan berlalu, kemudian generasi cucu kita itu juga akan berlalu. Saudara, kita tidak selamanya ada di muka bumi ini, tapi setiap generasi ada masanya, ada masanya. Biarlah ketika kita hidup di generasi ini, saudara, kita betul-betul hidup di dalam agendanya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita sedang memasuki ibadah pra-Pentakosta. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Jumat Agung Yesus mati, kemudian kita merayakan Paskah, Yesus bangkit dari kematian, dan sesudah Yesus bangkit dari kematian, Yesus masih hidup 40 hari, dan pada hari yang ke-50, Roh Kudus dicurahkan, Yesus naik ke sorga, dan hari-hari ini adalah masa pra-Pentakosta. Itu saudara-saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, istilah Pentakosta itu sebenarnya bukan istilah baru di dalam perjanjian baru. Amin. Istilah Pentakosta itu adalah istilah yang sudah biasa bagi bangsa Israel, karena itu adalah perayaan agama Yahudi di perjanjian lama. Haleluya. Di perjanjian lama, saudara-saudara, Pentakosta sudah dirayakan setiap tahun, dan ketika masuk dalam perjanjian baru, maka hari raya Pentakosta tetap dirayakan oleh bangsa Yahudi itu, saudara-saudara. Jadi bukan istilah baru bagi orang perjanjian baru, saudara-saudara. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu merupakan satu kesatuan. Haleluya. Sekalipun Alkitab kadangkala dibagi dua, ada yang Alkitab hanya perjanjian baru, kemudian ada hanya perjanjian lama, ada enggak? Dulu saya berpikir ketika ada perjanjian baru yang kecil itu, saya berpikir sepertinya perjanjian lama tidak lagi diperlukan, tidak terlalu tertarik. Tapi sebenarnya yang benar adalah perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu, gak boleh dipisahkan. Ada orang hanya membaca perjanjian baru dan perjanjian lama tidak dibaca, itu tidak boleh, harus satu kesatuan. Amin. Karena itu satu agendanya Allah. Itu sebabnya Allah kita disebut Allah Alfa dan Omega, Allah yang awal dan yang akhir. Haleluya. Saudara, di Alkitab juga Allah itu sering disebut sebagai Allah 3 generasi, yaitu generasi Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, kalau kita mempelajari sejarah dunia ini, sebenarnya hanya ada di sini, saudara. Kenapa ada dunia ini? Jawabannya ada di Alkitab. Jawabannya ada di Alkitab. Saudara, kalau kita menelusuri siapa Abraham, siapa Ishak, kemudian siapa Yakub dan Israel, sebenarnya Alkitab itu berbicara tentang ini. Dan dari Israel masuk ke kita, dan dunia ini sebenarnya berbicara tentang ini. Karena Allah itu Allah yang merancangkan dari awal
sampai akhir. Saudara, saya mau menjelaskan ini buat kita supaya kita mengerti secara global tentang rencana Tuhan, agendanya Tuhan bagi setiap kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara, Perjanjian Lama itu dari Kejadian sampai Maleakhi. Sesudah Perjanjian Lama kemudian masuk di dalam Perjanjian Baru, dimulai dari kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu dicatat dalam kitab Injil. Amin. Kitab Injil. Alkitabnya orang Kristen, Alkitab apa Injil? Dulu saya waktu sekolah, dalam pelajaran diajarkan kitabnya orang Kristen adalah Injil. Itu salah. Alkitabnya orang Kristen adalah Alkitab. Kitab sucinya orang Kristen adalah Alkitab, bukan Injil. Injil adalah bagian dari Alkitab. Mazmur itu Injil enggak? Kejadian Injil enggak? Bukan. Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya ada 4 kitab. Kitab yang pertama dari keempat ini adalah apa? Yang pertama kali ditulis. Yang benar adalah Markus. Dan kitab Injil Matius itu yang paling awal ditaruh. Kenapa? Karena berbicara tentang silsilah kelahiran Yesus yang lebih detail, saudara-saudara. Keempat Injil ini berbicara tentang kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke surga. Amin. Itu isi dari kitab Injil. Semua berbicara tentang Yesus. Lalu Bapak Ibu Saudara, sesudah itu Yesus naik ke surga. Amin. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berjanji kepada muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, engkau nantikan janji Bapa, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, yang melanjutkan misinya Yesus adalah 12 murid. Ketika 12 murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah para rasul ini berbicara tentang dimulainya Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Sesudah ini saudara-saudara kemudian masuk di dalam kitab-kitab sesudahnya. Sesudah kisah para rasul, kitab apa? Kitab Roma. Habis kitab Roma apa? Saudara yang sering baca Alkitab. Sesudah kisah para rasul masuk di dalam namanya kitab surat-surat. Kitab Roma, kitab Galatia, Efesus, dan itu namanya masuk, itu surat-surat. Saudara, gereja dimulai itu dari kisah para rasul. Gereja mula-mula. Amin. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, kemudian mulai muncul gereja, dan gereja di kisah para rasul itu dirintis. Itu adalah kitab Roma, kemudian gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah para rasul, semua yang ada ini itu dimulai waktu di kisah para rasul Roh Kudus dicurahkan. Dan gereja terus bertambah-tambah saudara-saudara, sampai hari ini gereja terus bertambah banyak, dan namanya juga macam-macam, dan sinode-sinode baru bermunculan, organisasi-organisasi yang baru bermunculan, gereja-gereja baru itu ada di sini saudara-saudara. Sejak
Roh Kudus dicurahkan. Sesudah itu nanti dan di masa akhir zaman terjadi pengangkatan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus diangkat, kemudian yang tidak percaya akan tertinggal di bumi. Mereka memasuki zaman antikris. Selama berapa tahun? Selama 7 tahun. 3,5 tahun masa antikris, masa kesusahan kecil. 3,5 tahun kesusahan besar. 7 tahun. Dan sesudah itu, saudara-saudara, orang percaya ada di mana? Orang yang percaya sudah diangkat ke awan-awan, bukan ke sorga. Belum ada sorga di sini. Sorga itu nanti ada di sini. Nah, ketika diangkat di awan-awan, saudara-saudara, terus tempatnya di mana? Di kawan-kawan belajar tentang itu. Kemudian ketika diangkat, saudara-saudara, selama 7 tahun, masa antikris ini, sesudah itu, Yesus datang bersama dengan orang-orang kudusnya yang tadi diangkat itu, dan mereka memerintah selama 1000 tahun. Sesudah itu masuk di dalam masa penghakiman. Siapa yang masuk di dalam masa antikris? Mereka yang tidak bertobat, mereka yang tidak percaya Yesus, mereka yang belum berubah. Itu akan tertinggal di sini dan mereka akan berhadapan dengan antikris. Saudara, di dalam perjanjian lama, Pentakosta itu sudah dirayakan. Hari raya Pentakosta itu dalam perjanjian lama itu mereka merayakan sebagai hari raya besar, panen raya. Ketika bangsa Israel panen hasil bumi, mereka mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan di perjanjian baru, saudara-saudara, itu di Kisah Para Rasul, Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan. Itu berbicara tentang panen raya besar jiwa-jiwa. Amin. Saudara, bukan kebetulan, saudara-saudara, di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 firman Tuhan berkata, pada hari raya Pentakosta tiba, maka mereka berkumpul di Yerusalem. Roh Kudus sudah dicurahkan belum? Belum. Tapi Pentakosta sudah terjadi belum? Pada hari raya Pentakosta mereka berkumpul. Hari raya Pentakosta sudah terjadi belum? Sudah. Kisah Para Rasul 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pentakosta sudah ada. Itu yang mereka rayakan. Dan ketika mereka berkumpul di situ, mereka menantikan janji Bapa. Kemudian Roh Kudus dicurahkan. Amin. Dan Roh Kudus dicurahkan pada waktu hari Pentakosta. Jadi bukan karena Roh Kudus dicurahkan baru Pentakosta. Bukan. Pentakosta itu sudah ada dari sejak perjanjian lama. Dan di perjanjian baru, Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta. Pentakosta itu apa? Pentakosta itu hari ke-50 dari Paskah. Saudara, di perjanjian lama berbicara tentang panen raya besar, dan di perjanjian baru berbicara tentang Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, itu adalah awal masa panen jiwa-jiwa bagi Kristus. Haleluya. Jadi kalau kita mempelajari perjanjian lama perjanjian baru, saudara, di perjanjian lama ini berbicara tentang semua membicarakan tentang tipologi. Saudara, apa tahu tipologi? Simbol tentang yang akan datang di perjanjian baru. Amin. Semua yang ada di PL ini semua mengarah ke sini. Ini berbicara tentang nubuatan tentang ini, dan di sini adalah penggenapannya. Jadi Allah itu adalah Allah yang hidup di dalam rencana. Amin ya. Dari perjanjian lama
Itu Allah merencanakan sampai ke perjanjian baru. Ketika Allah di perjanjian lama itu, di pikirannya itu sudah di perjanjian baru. Itu. Allah itu adalah Allah yang visioner, Allah yang ingin melihat jauh ke depan. Bagaimana dengan saudara? Saudara 5 tahun ke depan, saudara sudah pikirkan belum? 10 tahun ke depan, saudara sudah memikirkan belum? Bisnis saudara seperti apa 5 tahun ke depan? Keluarga saudara seperti apa 5 tahun ke depan? Allah itu Allah yang berpikir visioner. Ada orang bilang, mengalir saja, mengalir. Orang yang mengalir itu nanti jatuhnya dalam jurang. Hidup harus direncanakan. Seorang bilang begini, ketika seseorang tidak merencanakan, sebenarnya dia sedang merencanakan untuk gagal. Buat rencana, amin. Apalagi anak muda, hidupmu harus punya rencana. SMA berapa tahun? Kuliah berapa tahun? Pasti enggak itu? Bisa molor enggak? Bisa. Kalau nggak belajar ya molor. Tapi yang pasti di SMA 3 tahun, kuliah berapa tahun? 4 tahun? Sarjana. Sesudah itu kalau lulus kerja sesudah kuliah. Kalau nggak kerja nganggur. Berapa tahun nganggur? Sampai tua. Kalau nganggur berarti engkau tidak punya kualitas. Haleluya. Sesudah kuliah engkau nganggur, engkau tidak punya kualitas. Itu sudah pasti itu. Pastikan itu. Buat apa kuliah? Buat apa punya gelar kalau nganggur? Bahkan kesuksesan tidak ditentukan oleh gelar. Lulus SD pun bisa sukses. Haleluya. Kalau engkau punya rencana untuk masa depan. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan perencanaan. Tapi kadang-kala kita ini tidak punya rencana apa-apa. Ngalir begitu saja. Haleluya. Tahukah saudara, para investor itu orang-orang yang visioner. Orang tidak berani investasi kalau dia tidak berpikir jauh ke depan. Sekarang harga tanah di Pemalang berapa? Per meter. Siapa yang menguasai? Itu orang yang beberapa tahun yang lalu mulai berani investasi, beli tanah di tempat-tempat strategis. Hari ini mereka nikmati. Orang yang tahu tahun 2009 harga Bitcoin, saudara tahu Bitcoin? Mata uang digital masih ratusan ribu rupiah per koin. Sekarang harganya berapa? 1,7 miliar per koin. Keren. Orang yang dulu beli 2009 sekarang kaya raya luar biasa. Orang yang berani investasi untuk masa depan. Investasi di saham, investasi di properti. Kita perlu belajar banyak hal tentang investasi untuk masa depan. Saya ingin kita ini menjadi orang yang pintar. Amin. Pintar, banyak belajar tentang banyak hal. Supaya kita bisa menguasai dunia ini. Adam itu kan diciptakan untuk apa? Tuhan bilang, kamu kelola ini Taman Eden. Saudara, kalau kita bodoh, tidak mengerti apa-apa, kita nggak punya masa depan, saudara. Banyak belajar, saudara. Investasi. Yesus itu investasi. Apa yang Yesus investasikan? Yesus menginvestasikan dirinya kepada 12 orang. Sehingga ketika Yesus tidak ada, 12 orang itu tetap hidup sampai
hari ini karyanya. Amin. Keren nggak? Keren. Coba kalau Yesus tidak berpikir visioner. Seandainya Yesus ketika ada di dunia ini, dia tertarik khotbah. Ribuan orang, dia khotbah, kemudian melakukan mukjizat. Tapi tidak ada muridnya. Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Injil tidak sampai ke tanah Jawa. Apalagi ke Langgerong. Apalagi ke Samosir. Enggak nyampe. Kenapa Injil sampai ke sini? Karena 12 orang itu dia pergi. Itu dimulai dari Yesus investasi dirinya kepada 12 orang. Yesus tidak tertarik dengan gereja yang besar, kemudian persembahan yang besar, perpuluhan yang besar, kemudian apa lagi? Nama yang besar. Yesus tidak tertarik. Tapi Yesus tertarik dengan 12 yang berkualitas. Supaya ketika aku kembali ke surga, apa yang aku hidupi, apa yang menjadi visiku, itu tetap hidup sekalipun aku tidak ada. Yesus visioner. Amin. Nyatanya sampai hari ini, di mana-mana kekristenan tidak pernah bisa dihambat. Betul enggak? Kekristenan tidak bisa dihambat sampai hari ini. Di mana-mana dihambat tetap merambah. Karena Yesus sudah tanamkan di awal. Terus. Yesus berpikir visioner. Mari kita belajar berpikir visioner. Amin. Melihat jauh ke depan. Saudara, perjanjian lama dengan perjanjian baru, kalau kita melihat rencana Allah, sebenarnya inti dari rencana Allah adalah Yohanes 3:16. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inti dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah keselamatan hidup yang kekal. Keselamatan untuk semua bangsa. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan di Kisah Para Rasul. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Ada 2 hal. Yang pertama, supaya hidup punya kuasa untuk melakukan firman. Yang kedua, supaya kita menjadi saksi Tuhan, berani bersaksi dan melakukan mukjizat demi mukjizat. Ini tujuan Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan bukan supaya kau kaya akan uang. Bukan. Roh Kudus dicurahkan supaya kita punya kuasa hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, Roh Kudus dicurahkan supaya kita pun menjadi saksi yang berani dan melakukan tanda-tanda jahit. Roh Kudus dicurahkan bukan supaya kita kaya akan uang. Bukan. Tetapi ini 2 ini. Lihat. Apakah harus dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus? Ini pertanyaan di ibadah anak muda kemarin. Apakah kita harus dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus? Dan saya bilang orang Pentakosta seperti kita, mestinya jawabannya sudah harus benar dan tidak ragu-ragu. 12 murid Yesus perintahkan supaya mereka dipenuhi Roh Kudus. Amin. Yesus sudah perintahkan mereka, kamu tunggu di sini sampai kamu dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaannya, Tuhan ingin nggak kau penuh Roh Kudus? Muridnya saja disuruh, kamu harus penuh Roh Kudus. Jangan bilang tidak. Semua orang harus penuh Roh Kudus karena Yesus sendiri punya kerinduan itu.
Sebelumnya murid-murid sudah terima Roh Kudus apa belum? Sudah melakukan mujizat apa belum? Murid-murid selama bersama Yesus, ada nggak murid-murid yang pernah melakukan mujizat? Siapa yang bilang iya? Siapa yang bilang tidak? Berarti murid-murid tidak pernah melakukan mujizat? Apa? Memecah roti. Roti apa? Itu kan Yesus. Yang jalan di atas air siapa? Petrus. Kenapa? Karena Yesus bilang, sini kamu jalan. Saudara pernah baca ayat firman Tuhan ketika Yesus menyuruh berdua pergi memberitakan Injil dan disuruh melakukan mujizat. Ada mujizat terjadi nggak? Mereka melakukan mujizat seperti mujizat, kemudian mereka kembali kepada Yesus dan berkata apa? Yesus, kami sudah melakukan banyak mujizat. Dan Yesus bilang apa? Ya, seandainya pun kau melihat bintang jatuh dari langit, sehebat apapun mujizat yang kamu lakukan, jangan bangga. Tapi banggalah kalau namamu tertulis di kitab kehidupan. Murid-murid pergi melakukan mujizat dan lapor kepada Yesus. Kami sudah melakukan mujizat. Murid-murid belum dipenuhi Roh Kudus, tapi sudah melakukan mujizat. Haleluya. Yang kedua, Paulus berkata ketika dia pergi ke jemaat-jemaat yang dia kunjungi, pertanyaan Paulus hanya satu ini. Sudahkah engkau terima Roh Kudus? Sesudah kisah para rasul, kemudian kitab-kitab Galatia dan yang lain-lain, Paulus berkunjung ke setiap kota. Pertanyaan yang Paulus tanyakan adalah, sudahkah engkau terima Roh Kudus? Dan mereka menjawab, belum, kami belum tahu tentang Roh Kudus. Lalu Paulus bilang, sini. Dia tumpang tangan, terima Roh Kudus. Kemudian mereka ditumpang tangan dan mereka dipenuhi Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh. Tanda bahwa seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lidah, bahasa roh. Itu tanda fisik, tanda awal seseorang dipenuhi Roh Kudus. Kalau seseorang dibaptis air, tandanya apa? Basah, bisa dilihat. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya, kata firman Tuhan adalah berbahasa roh, bahasa lidah. Apakah semua orang percaya harus dibaptis dipenuhi Roh Kudus? Yes. Jangan lagi jawabannya bimbang. Yes. Sekalipun saudara belum dibaptis Roh Kudus, tapi jawabannya adalah yes. Dulu saya dibaptis Roh Kudus beberapa tahun yang lalu, sesudah saya lulus SMA. Dari kecil, setiap doa 10 malam, berdoa Tuhan, saya berdoa. Karena bapak saya selalu menanamkan, kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, masuk neraka. Saya dengan kembar saya setiap menggembalakan kerbau, kami selalu mencari pohon, dan kami di bawah pohon. Tuhan, ketika tadi malam kami belum dipenuhi Roh Kudus, kemudian kami di kebun-kebun itu, ayo kita berdoa, nanti masuk neraka kita kalau nggak dipenuhi Roh Kudus. Kami berdoa, tapi nggak penuh-penuh juga. Ada rasa ketakutan, saudara. Dan setelah saya di Jawa, ketika di Selawi itu di rumah kakak saya sudah rajin ke gereja, dan sampai satu ketika saya memutuskan begini, karena saya bertahun-tahun saya udah minta tapi saya nggak dipenuhi Roh Kudus. Saya bilang begini, bahkan sama semua orang saya bilang begini, saya tidak perlu dipenuhi Roh Kudus, nggak perlu dibaptis Roh Kudus, tidak perlu berbahasa roh. Yang penting berbuah. Buah-buah roh adalah kasih, damai, sukacita.
Sampai saya berpikiran, udah, yang penting saya berdoa. Saya sudah berhenti dan saya tidak meminta lagi. Kenapa? Karena saya sudah putus asa. Saya kan sudah minta. Tapi tanpa saya sadari, ketika saya berdoa, saya tidak pernah berpikir bahwa hari itu saya dibaptis Roh Kudus. Ketika saya di kamar sendirian, ketika kakak saya pergi ke pasar pagi-pagi, saya sendirian di rumah, saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan. Ketika saya menikmati hadirat Tuhan, tiba-tiba saudara-saudara, mulut saya ini nggak bisa diam. Berkata-kata, lidah saya nggak bisa diam. Tapi pikiran saya berpikir normal. Saya berpikir, oh ini yang dipenuhi Roh Kudus. Rasanya sukacita, tapi mulut saya tidak bisa diam. Lidah saya terus berkata-kata, tapi saya menikmati. Saya ingin berhenti, tapi saya tidak mau. Saya masih pingin, saya terus. Sampai saya puas. Setelah saya puas, saya berhenti, saya lihat jam. Sudah 3 jam ternyata saya berbahasa roh, menikmati hadirat Tuhan. Dan sejak itulah saya bilang, ternyata ini saya dibaptis Roh Kudus. Dan sesudah itu sampai hari ini saya menggunakan bahasa itu menyembah Tuhan. Mungkin hari ini saudara belum dibaptis Roh Kudus, mungkin saudara udah berapa tahun. Saudara jangan pernah bimbang dengan jawaban ini. Sekalipun engkau tidak menerimanya, suatu saat asal engkau terus tekun, engkau pasti akan menerimanya. Amin. Percaya, perhatikan ini. Ketika seseorang percaya berbeda dengan ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus. Ketika seseorang percaya, dia menerima keselamatan dan lahir baru. Amin. Kemudian Markus 16 ayat 16 firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Itu untuk siapa? Orang percaya. Kalau saudara percaya, firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mengusir setan. Sekalipun engkau belum dibaptis Roh Kudus, engkau punya kuasa mengusir setan. Amin. Kemudian ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh. Kemudian dia berbuah-buah. Buah roh ada berapa? Galatia 5:22. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kemudian karunia Roh Kudus. Apakah kita semua punya karunia Roh Kudus? Karunia Roh Kudus ada berapa? Buah roh ada berapa? Karunia? Nanti buka di dalam kitab Korintus. Karunia itu karunia berbuat, karunia berbahasa roh, karunia menyembuhkan, karunia mengajar, karunia hikmat, karunia apa lagi? Menafsirkan bahasa roh. Karunia berkata-kata dengan. Saudara, banyak orang bingung gini. Bahasa roh sebagai karunia berbeda dengan bahasa roh sebagai baptisan. Paulus berkata begini, kalau ada yang berbahasa roh, berbahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh, itu karunia. Paulus berkata, kalau ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, harus ada orang yang menafsirkan. Itu berbicara tentang karunia, bahasa roh sebagai karunia. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, mereka berbahasa roh. Itu bukan sebagai karunia, tetapi sebagai baptisan awal. Amin. Kalau menyamakan karunia ini dengan di Kisah Para Rasul, pasti bingung, saudara. Nanti orang bilang gini, loh, orang Pentakosta kan kok di gereja berbahasa roh, siapa yang menafsirkan? Apa selalu ada orang menafsirkan? Semua berbahasa roh, masih berbahasa roh, menafsirkan siapa? Terus Bapak selalu berbahasa roh, siapa lagi menafsirkan? Kacau jadinya. Bahasa roh sebagai baptisan. Itu sebabnya Paulus berkata-kata, ketika aku berdoa dengan rohku lah yang berdoa.
menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Berdoa dengan roh. Dan Paulus berkata, orang yang berdoa dengan bahasa roh, dia sedang membangun dirinya. Itu bukan berbicara tentang karunia, tetapi sebagai baptisan. Amin. Ini orang percaya dengan dipenuhi Roh Kudus. Apa bedanya? Kenapa harus dipenuhi Roh Kudus? Alasannya gini. Ketika kita jadi orang percaya, kita menerima exousia. Dalam bahasa Yunani exousia. Kalau dipenuhi Roh Kudus, kita menerima dunamos. Dunamos itu dari bahasa Yunani yang artinya adalah kuasa. Kalau dunamos itu dari kata dinamo. Dinamo itu apa? Ledakan, bom. Gitu. Ketika kau terima Roh Kudus, kau menerima bom. The power of Holy Spirit. Amen. Amin. Ketika kita percaya belum dipenuhi Roh Kudus, kita menerima exousia. Exousia itu apa? Exousia itu berbicara tentang hak, otoritas. Yohanes 1 ayat 13. Orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak untuk menjadi anak. Ketika engkau menjadi anak, saat itu engkau sebenarnya sedang menerima hak, otoritas. Tahu otoritas? Gambarannya begini. Kalau di lampu merah, ketika lampu merah mati, kemudian Bung Agripa di sana, dia lari langsung pakai sprint, berhenti nggak? Ada truk mobil berhenti nggak? Nggak ada yang berhenti, saya yakin. Kalau Bung Agripa pergi ke lampu merah, ketika lampu merah mati, kemudian dia nurut nggak sama Agripa? Nggak ada yang nurut, ditabrak. Kamu siapa gitu? Tapi coba Bung Agripa, dia pakai seragam polisi, pakai topi. Dia bukan polisi, tapi dia pakai seragam itu. Dia jalan di sana pun, jalan nggak? Pasti jalan. Kenapa? Ada otoritas di seragam itu. Ada hak. Ketika dia bilang jalan, jalan. Stop. Ketika dia pakai jubah itu exousia. Ketika seseorang menerima exousia, dia sedang menerima hak mengusir setan, menyembuhkan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Itu di sini. Tapi kita saat percaya saja sudah menerima exousia, apalagi ketika kita diberi Roh Kudus, ledakan dunamos, maka dikatakan kita menjadi pengubah kota. Tuhan bilang kamu akan jadi saksiku dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria. Yerusalem itu bukan keluarga. Setuju gak? Orang sering bilang begini, kita saksikan dari keluarga dulu. Keluarga kemudian kemana? Tetangga. Habis itu kemana? Tetangga sebelah. Enggak salah sih. Itu terlalu kecil. Tapi Yerusalem itu berbicara tentang kota. Yudea berbicara tentang kota. Samaria berbicara tentang kota. Ujung bumi, kota-kota. Amin. Level yang Tuhan berikan kepada kita adalah ubah kotamu dari kota ke kota ke kota. Level kita dan level yang besar. Amen. Itu kita saudara. Amin. Terimalah kepenuhan Roh Kudus dengan cara percaya Yesus, bertobat, haus lapar akan Roh Kudus, minta. Yesus kan bilang begini, kalau seseorang minta roti, mungkin gak dikasih kalajengking? Enggak. Itu Yesus sebenarnya berbicara tentang apa itu? Berbicara tentang Roh Kudus. Kalau saudara baca konteks itu, percaya pasti menerima. Kemudian berdoa dengan aktif, buka mulut dan bersuara. Sini seringkali gagal. Ketika orang diam terus, Roh Kudus tidak bisa bekerja kalau kita tidak aktif. Dan lakukan terus menerus sampai menerimanya. Amin. Pak, udah 1 tahun saya berdoa.
lakukan terus sampai menarik. Bahkan udah 10 tahun, lakukan terus. Amin. Iya. Jangan berubah menjadi seperti yang tadi. Ya, nggak penting. Amin. Tidak semua orang mempercayai apa yang kita percaya. Haleluya. Kalau pendeta Krismanusana bilang begini, orang Pentakosta itu manual booknya adalah Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu adalah manual booknya kita. Itu yang harus kita ikuti. Apa yang terjadi di Kisah Para Rasul sampai hari ini, itu adalah manual book kita. Ada mujizat nggak di Kisah Para Rasul? Mujizat demi mujizat. Tapi ada orang berkata gini, Kisah Para Rasul itu tidak lagi terjadi sekarang, itu hanya dulu. Ya nggak apa-apa, bagimu itu dulu mujizat, sekarang tidak ada mujizat. Tapi bagi kita mujizat masih ada. Amin. Bahasa roh dulu, sekarang tidak ada. Dulu ada, hari ini ada. Itu yang kita percaya. Amin. Yesus yang ingin kita dibaptis Roh Kudus, ya ikutilah keinginan Yesus. Supaya apa? Supaya sampai ke ujung bumi namanya dimuliakan. Generasi kita, waktu kita tidak selamanya. Ketika saya berdoa, ketika menyembah Tuhan, saya berpikir tentang masa itu. Setiap orang itu punya masa. Billy Graham sudah lewat. Yonggi Cho sudah lewat. Yonggi Cho meninggal umur berapa? 80-an tahun. Pendeta Gereja Korea. Orang-orang yang hebat, yang dipakai Tuhan, yang sudah mendahului kita sudah lewat. Saudara, sekarang generasi ini ada di kita. Kita sedang ada di generasi ini. Sebentar lagi kita akan lewat juga, saudara. Dilanjutkan oleh generasi-generasi sesudah kita. Tapi nanti di sorga, tahu gak saudara? Apakah kita bisa berkata, Tuhan, semasa generasiku, aku mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, ada orang tujuan hidupnya kekayaan. Mengejar kekayaan. Tapi Tuhan bilang nanti di sana, kamu salah. Kamu mengejar kekayaan. Tapi Tuhan bilang, seandainya kau kaya, tapi kamu hidup di dalam agendaku, betapa aku bangga dengan kamu. Tetapi kamu hanya mengejar kekayaan dan kamu tidak pernah hidup dalam agendaku. Bukankah Tuhan senang kalau kita kaya, tapi kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaannya, wow, Dia bangga dan Dia memberkati kita terus. Tapi kalau kita kaya untuk diri kita sendiri, kita tidak pernah memikirkan tentang agendanya Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan kekayaan itu. Haleluya. Kalau ku hidup, kalau ku kaya, amin. Kalau kaya, bukan kaki. Firman Tuhan berkata, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi Kristus. Kalau engkau diberkati, kalau engkau jadi kaya, engkau harus menjadi kaya bagi Dia, bagi kerajaannya. Jangan keluar dari agenda Tuhan itu. Jangan keluar, saudara. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati saudara ketika kita memutuskan seperti ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang pada Dia.